Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal yang muncul di dalam tes TKDA, yaitu kategori barisan bilangan. Jadi kita akan membahas bagaimana bentuk soal-soal yang diujikan pada tes kemampuan dasar akademik yang diselenggarakan oleh PLTI, khususnya kategori barisan bilangan. Jadi gambarannya nanti kita akan diberikan suatu barisan bilangan. Nanti akan ada bilangan yang dihilangkan dan tugas kita adalah menentukan berapakah bilangan yang hilang tersebut. Cara menentukan bilangan yang hilang tersebut adalah yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana pola untuk membentuk bilangan-bilangan yang ada pada barisan bilangan tersebut. Jadi setelah kita mampu melihat atau menemukan pola pembentuk barisan bilangan tersebut, barulah kita mampu nanti menentukan berapakah bilangan yang dihilangkan. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Misalkan contoh 1 diberikan bilangan 24, 12, 60, 30, 150. Kalau kita lihat di sini barisan bilangan yang diberikan ini sifatnya naik turun. Jadi 24 kemudian turun ke 12, naik lagi ke 60, kemudian turun lagi ke 30 dan naik lagi ke 150. Beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk mengecek pola bilangan, yaitu jika dia naiknya secara konstan, jadi dari bilangan pertama sampai bilangan terakhir itu semuanya naik terus, maka itu bisa jadi pola bilangannya adalah ditambahkan dengan bilangan berapa gitu, atau dikalikan dengan suatu bilangan. Nah, kalau begitu juga sebaliknya, jika bilangan yang diberikan itu nilainya selalu berkurang, turun, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, maka bisa jadi pola bilangan pada bilangan tersebut adalah dikurangi suatu bilangan atau dibagi dengan suatu bilangan. Nah, kalau barisan yang diberikan itu naik turun seperti contoh 1 ini, maka bisa dipastikan bahwa pola bilangan yang digunakan untuk membentuk barisan bilangan ini adalah kombinasi. Bisa saja tambah kurang atau tambah bagi, ataukah kali kurang dan kali bagi. Itu merupakan tips awal yang bisa kita gunakan sebelum kita menentukan pola bilangan dari barisan yang diberikan. Kalau kita lihat di sini 24, 12 ini turun. Artinya kalau kita kurangi 12, kan tetapi itu tidak berlaku pada 60 ke 30 karena 60 dikurang 12 hasilnya bukan 30. Nah, kalau kita lihat di sini 24 ke 12 ini dibagi 2. Bagi 2, kemudian 60 ke 30 dibagi 2. Nah, kita sudah bisa menemukan pola dari dua bilangan ini. Nah, selanjutnya 12 ke 60 ini karena naiknya signifikan, maka ini bisa saja dikali atau dijumlahkan. Kalau dijumlahkan, berarti ini ditambah dengan 48. Nah, akan tetapi 30 tambah 48 hasilnya bukan 150. Kalau dikali, ini kali 5, kemudian ini juga kali 5. Nah, setelah kita mengetahui polanya, maka bisa kita tentukan berapakah bilangan yang hilang ini, atau bilangan untuk mengisi titik-titik yang diberikan. Setelah kita temukan tadi pola bilangannya, yaitu yang pertama kita bagikan 2, kemudian selanjutnya kali 5, kemudian bagi 2 lagi kali 5, kemudian pastilah pola atau bilangan berikutnya itu kita peroleh dengan membagi bilangan terakhir dengan
2. 150 dibagi 2, yaitu jawabannya adalah 75. Jadi jawaban yang benar adalah 75. Atau kalau kita sudah yakin di awal tadi, kita lihat 24 ke 12 ini dibagi 2, 60 kemudian ke 30 ini dibagi 2. Bisa saja kita tentukan bahwa bilangan yang hilang ini itu merupakan hasil dari 150 dibagi 2, yaitu 75. Itu merupakan langkah cepat atau cara cepat untuk memperoleh jawaban. Nah, untuk barisan bilangan ini ada baiknya jika kita rutin melakukan latihan agar kita terbiasa melihat pola-pola yang ada pada soal barisan bilangan. Jadi ada banyak sekali kombinasi pola bilangan untuk membentuk suatu barisan bilangan. Semakin banyak kita menyelesaikan soal dan beragam pola bilangannya, maka akan semakin cepat pula kita memahami dan memperoleh pola bilangan yang digunakan untuk membentuk barisan bilangan yang diberikan. Selanjutnya kita lihat contoh soal 2. Sini kita lihat 32 ke 4, kita lihat 32 ke 8, 8 ke 16, 16 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 2. Kalau kita kurangi 32 ke 8, ini berarti 24 ya. Ini pasti bukan itu ya, pasti salah ya. Jadi bukan kurang, kalau bukan kurang kita pastikan kalau dia nilainya semakin kecil berarti adalah dibagi. 32 dibagi berapa? Hasilnya 8. Nah, ini kita peroleh berarti dibagi 4. 32 bagi 4, kemudian kita lihat di sini 16 bagi 4, 8 bagi 4. Berarti kita sudah menemukan satu polanya. Tinggal kita tentukan satu lagi, yaitu 18 ke 16, kemudian 4 ke 8. Ini bisa kita lihat bahwa ini merupakan hasil perkalian, yaitu kali 2 kali 2. Otomatis di sini juga nanti akan kali 2. Jadi untuk mengingatkan bisa kita tulis berarti dibagi 4 kali 2 bagi 4 kali 2 dibagi 4 kali 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jawaban yang benar adalah 4. Nah, itu merupakan cara menentukan pola dari suatu barisan bilangan yang diberikan. Selanjutnya kita lihat contoh soal 3. Di sini kita punya 138, 148, 7484. Kemudian ini bilangan yang mau kita cari. 52, 26, 36. Nah, kalau kita lihat di sini selisihnya ini berarti tambah 10. Kemudian ini juga tambah 10. Di sini juga tambah 10. Nah, menjadi pertanyaan adalah 148 ke 74, kemudian 84 ke sini, 52 ke 26. Ini berapa? Kalau kita lihat 148 ke 74 ini adalah dibagi 2 atau dikurang 74 juga bisa. Tetapi nanti ketika 52 dikurang 74 hasilnya akan negatif. Berarti bisa kita pastikan bahwa polanya adalah dibagi dengan 2. Jadi tadi tambah 10 kemudian dibagi 2. Itu adalah cara untuk menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Setelah kita memperoleh bagaimana pola suatu barisan bilangan, maka kita akan mampu menentukan bilangan yang dihilangkan atau yang ditanya. Di sini kita punya contoh soal yang keempat, yaitu 8, 16, 11, 22, kemudian tanda tanya di sini 34, 29, dan 58. Untuk contoh soal 4 ini, silakan temukan pola bilangan dari barisan bilangan ini, kemudian tentukan jawaban yang benar sesuai dengan pola dari bilangan barisan bilangan pada contoh 4 ini.
Silakan tuliskan jawaban yang dianggap benar pada kolom komentar. Oke, cukup sekian video sharing kita terkait dengan bagaimana menyelesaikan soal tes kemampuan dasar akademik yang diselenggarakan oleh PLTI, khususnya kategori barisan bilangan, yang merupakan bagian dari tes kemampuan numerik. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih.